Halo semuanya. Jadi kami akan membahas mengenai pemanasan global. Tapi sebelum itu kami mengenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Sebelumnya saya Kia dan saya kelas absen 10 dan dari kelas X1. Saya Evi absen 6 dari kelas 10. Saya Joyce absen 13 dari 10-1. Saya Brandon dari absen 2 di kelas 11. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai polusi udara. Apa sih yang terjadi? Singkatnya, udara yang kita hirup sehari-hari seringkali sudah tercampur dengan kotoran-kotoran yang tidak terlihat. Kalau langit kelihatan mendung atau abu-abu, itu padahal bukan mendung. Tandanya udara lagi penuh polusi. Dan dari mana sih asal polusinya? Gampangnya, polusi itu datang dari aktivitas kita sehari-hari. Misalnya dari asap knalpot kendaraan motor ataupun mobil, asap pabrik, bakar sampah, karena sering banyaknya orang-orang yang masih melakukan kebiasaan seperti pembakaran sampah. Dan sebenarnya asap itu tuh bisa memicunya adanya racun, teman-teman. Dan yang terakhir, pembangkit listrik. Apa sih bahayanya buat kita? Bukan cuma bikin mata perih, polusi itu jahat banget, teman-teman. Karena bisa bikin sakit, seperti mulai dari batuk-batuk, asma, sampai paru-paru kita bisa terjadinya kotor. Dan yang terakhir, pastinya bumi makin panas, teman-teman. Udara kotor bikin panas, matahari terjebak di bumi. Makanya cuaca tuh sering banget gerah. Makanya Indonesia itu dikenal dengan cuacanya yang sangat panas. Tapi kita juga bisa melakukan solusinya nih. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan dengan cara-cara simpel, seperti naik kendaraan umum, berhenti membakar sampah, menjaga kesehatan, tanaman hijau-hijauan, dan yang terakhir, pakai masker. Intinya, udara bersih itu tanggung jawab kita semua ya teman-teman. Jadi, kalau kita cuek, kita sendiri yang bakal susah juga nih. Jadi, kita harus mulai perhatian dengan kondisi bumi kita dan lingkungan sekitar kita. Selamat siang ya Bu, aku dari sekolah SMA. Aku kebetulan ada tugas ini tentang cari tahu kondisi sekitar lingkungan, kebetulan polusi udara. Kalau izin Mas Bu, saya izin tanya beberapa pertanyaan ya Bu. Ya kalau bisa ya jawab. Pertama, selama berjualan di sini, apakah Anda sering merasa sesak napas, batuk atau mata perih karena asap kendaraan? Alhamdulillah itu sehat ya. Apakah suara bising dan asap knalpot ini mengganggu konsentrasi Bapak atau Ibu saat melayani pembeli? Ya kadang itu seperti film. Ya cuaca mah emang dari cuaca ya Neng. Oh iya benar. Iya. Pilek sih pernah gitu kalau batuk mah enggak. Yang ketiga itu kira-kira menurut pengamatan Ibu, kendaraan jenis apa yang paling banyak menyumbang asap hitam di depan warga? Kira-kira Ibu ada? Ada truk keluar asap ngebul-ngebul gitu. Kalau layanan truk kendaraan kecil-kecil mah biasa aja. Ya, yang kapan biasanya polusi paling terasa parah? Pas jam kerja atau truk besar lewat? Terlewat. Kenapa gitu? Menimbulkan asap aja gitu, jadi kurang enak aja di itu, gitu. Kadang pas kita masuk wangi yang oke. Itu aja sih Bu yang ya itu. Sekian, terima kasih, saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih ya Neng. Halo teman-teman, hari ini saya mau menjelaskan tentang penyebab, dampak, dan solusi dari masalah sampah. Pertama-tama itu, penyebab sampah itu banyak dihasilkan oleh aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya itu seperti penggunaan plastik sekali pakai dan kebiasaannya membuang sampah sembarangan. Itulah sumber utamanya. Kedua, dampak sampah. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan kebanjiran jika masuk saluran air.
Selain itu juga ada pembakaran sampah yang menghasilkan panas dan polusi udara. Ketiga, solusi terhadap masalah sampah. Salah satunya adalah menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selain itu juga kita dapat mengolahnya menjadi energi, seperti pembangkit listrik tenaga sampah. Sekian, terima kasih untuk mendengar. Menurut Ibu, bagaimana sampah bisa berdampak bagi pemanasan global? Untuk sampah organik yang ada sayur-sayurnya, daun-daunan biasanya menghasilkan gas metana yang itu biasanya memberikan efek rumah kaca. Kalau untuk sampah-sampah plastik itu CO2 biasanya menghasilkannya. Jadi bisa menipiskan atmosfer di CO2-nya. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu solusinya biar nggak numpuk kayak gitu, sampahnya gimana Bu? Ya dipilah-pilah aja. Jadi sampah organik dipilah sendiri, sampah plastik dipilah sendiri. Nanti baru didaur ulang sesuai dengan fungsinya. Apalagi terutama kalau untuk sampah plastik kan bisa didaur ulang menjadi banyak hal ya. Misalnya kayak buat jadi bahan buat pakaian atau dibikin ember dan lain-lain, itu lebih berguna. Sedangkan sampah organik bisa pakai biopori. Jadi fungsi biopori itu yang organik sayur-sayuran itu kan bisa mengurai ya, itu bisa jadi pupuk alami balik lagi ke alam. Oke, terima kasih pendapatnya Bu. Audio Jungle.